susahnya para aulia Allah mendapatkan rahasia-rahasia Allah diberikan kepada kita, lantas seringkali umat ini menyepelekan rahasia-rahasia itu. Banyak umat ini yang menyepelekan rahasia-rahasia itu. Maka jangan sampai kita jamaah Rasul termasuk orang-orang yang seperti demikian. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan hikmah tersebut, jika ingin kita mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah Ta'ala melalui lisan para aulianya, maka bersihkan kolbu kita. Hikmah atau rahasia-rahasia Allah Ta'ala tidak hanya bisa dipahami oleh akal belaka. Hikmah yang Allah berikan kepada aulia Allah, bila kita ingin mendapatkan pemahamannya, bila kita ingin mendapatkan bagiannya pula, maka harus menggunakan kolbu. Maka jika kolbunya kotor, maka jangan harap berdekatan dengan aulia kita akan mendapatkan rahasia Allah itu. Ketika kolbu kita dikotori dengan sifat sombong, riya, ujub, merasa bangga diri, sum'ah, hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, kemudian merasa berbangga dengan apa yang dimilikinya, jangan harap rahasia-rahasia Allah akan diterima oleh orang-orang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapapun orangnya yang mencari ilmu, akan tetapi tujuannya hanya untuk menyombongkan diri, man talabal ilma liyujaziya bihil ulama, siapa orang yang mencari ilmu hanya tujuan ingin melampaui para ulama yang lainnya, ingin lebih hebat dari para ulama yang ada, auliyumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar, ataupun hanya ingin berbangga-bangga di hadapan orang-orang yang bodoh atau membodohi orang-orang yang awam dengan ilmunya tersebut, atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau ingin mendapatkan gelar dari orang lain, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, adkhalahullahu nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Lihat Sunan Kalijaga. Apakah ya yang pertama kali beliau pelajari itu adalah Quran, kemudian atau kitab hadis? Yang beliau pelajari adalah tunduk patuh pada gurunya, khidmatnya kepada ulama, yang walaupun dia diperintahkan untuk menunggu gurunya di pinggir kali, bahkan hingga hujan deras berhari-hari menerpanya, hingga terkubur oleh lumpur sekalipun, maka Allah berkehendak untuk menyelamatkannya, karena Allah paham akan apa yang ada di dalam jiwanya. Allah paham Sunan Kalijaga Raden Syahid itu bersih pada saat itu, benar-benar taubat, padahal beliau itu sebelumnya adalah merampok orang-orang yang kaya, yang ia bagikan hasil rampasannya, hasil jarahannya kepada orang-orang miskin. Merampoknya bukan untuk sendiri, bukan. Jadi Robin Hood. Akan tetapi ketika ia bertobat, yang pertama kali dia pegang itu adalah pemasrahan dirinya kepada syekh, pemasrahan dirinya kepada guru. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan minal ilmi, aku adalah hamba sahayanya seseorang yang mengajarkanku satu huruf saja tentang ilmu. Maka faman sya'a, bila orang tersebut berkehendak, jika guruku berkehendak, maka ia bisa menjualku. Jika ia berkehendak untuk memperbudakku, maka ia bisa memperbudakku. Jika ia berkehendak untuk memerdekakanku, maka ia sih akan memerdekakanku. Aku akan khidmat sepenuhnya. Nempelnya ilmu, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, kuatnya ilmu di dalam otak kita, di dalam akal kita, dengan istiqomah bermutola'ah, terus menghafal, terus kita membaca, terus mengulang-ulang pelajaran. Akan tetapi
Barokah akan diraih dengan khidmatnya kepada ulama. Barokah akan diraih dengan khidmatnya kepada ulama. Banyak di antara mereka para aulia Allah sejak zaman dulu yang mereka khidmat kepada ulama dengan bekerja di rumah ulama, dengan mengerjakan pekerjaan mereka tanpa imbalan atau lain sebagainya, pokoknya khidmat saja. Dan yang merasakan itu salah satunya saya. Ketika saya di pesantren, di salah satu pesantren, kerjaan saya hampir tiap malam saya memijat guru saya. Dari mulai jam 10 malam selesai jam setengah 3, sampai tidur di punggung guru saya. Terus menerus seperti itu. Ketika kita mendapatkan keriduan mereka seperti halnya Mbah Hasyim Asy'ari, ketika beliau menuntut ilmu di Mbah Khalil Bangkalan Madura, maka sempat istrinya Mbah Khalil itu kehilangan cincin pernikahan, masuk ke jamban, kecubluk. Maka mendengar hal itu kemudian ibunya nangis, karena mendengar ibunya nangis terus. Maka Mbah Hasyim Asy'ari yang nyantri pada saat itu di Mbah Khalil Madura, pada waktunya ngaji beliau nggak ngaji, beliau malah masuk ke cubluk, beliau malah masuk ke septic tank untuk mencari cincin dari istri gurunya. Dicari pada saat ngaji. Biasanya Mbah Hasyim Asy'ari yang selalu berada di depannya Mbah Khalil. Ditanya oleh Mbah Khalil, mana Hasyim? Tidak ada, Mbah. Kemudian sampai selesai ngaji nggak ada. Maka pada saat selesainya sholat, kemudian Mbah Hasyim mendatangi Mbah Khalil seraya menyerahkan cincin tersebut. Biasanya Mbah ada sholat itu ada pengajian juga. Kemudian diserahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari kepada Mbah Khalil, kepada gurunya. Ya Syekh, ini cincin ibunya sudah saya temukan di dalam septic tank. Maka seketika pula Mbah Khalil mengusir Mbah Hasyim Asy'ari, suruh pulang. Pulang kamu saat ini juga. Pulang kamu. Kamu punya apa? Kamu buat pesantren di sana. Sana kamu pulang, buat pesantren di sana. Seolah-olah seperti mengusir. Maka Mbah Hasyim Asy'ari merasa sedih karena gurunya seolah-olah seperti yang marah. Seperti marah, memang mau usir bener. Itu pulang kamu, pulang saat ini pulang. Kamu harus pulang, gak boleh kamu ada di sini lagi. Pulang, kamu bikin pesantren di sana, bikin pengajian sendiri sana, begitu. Seolah-olah tidak ridho, padahal bukan seolah-olah tidak ridho. Karena Mbah Khalil pun seorang waliullah yang paham akan rahasia-rahasianya Allah. Karena pada saat Mbah Hasyim Asy'ari itu masuk ke dalam septic tank, Allah memberikan cahaya ke dalam kalbunya. Walaupun jasadnya dalam keadaan kotor, jasadnya berada di tempat kotor, karena kalbunya suci, kalbunya bersih, kalbunya penuh khidmah, penuh cinta, penuh pengorbanan kepada kekasihnya Allah, kepada para pewaris Nabi dan Rasul. Maka Allah pun menjadikannya sebagai pewaris Nabi dan Rasul pula. Itu cara Allah, mudah bagi Allah. Yu'til hikmata may yasha. Allah berikan rahasia-rahasia itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah memberikannya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dan siapa yang diberikan hikmah, rahasia-rahasia itu, maka sungguhnya ia mendapatkan anugerah yang sangat besar. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali hanya orang-orang yang berakal sehat saja. Orang yang tidak percaya dengan kejadian seperti ini, mereka dikatakan tidak sehat menurut Al-Quran. Mereka tidak memiliki akal yang sehat. Karena kalau akalnya sehat, ia akan memahami kemampuan Allah melebihi segala perkara. Kekuasaan Allah meliputi segala hal. Kalau kita berpikir bagaimana mungkin kita saja belajar begitu lamanya, bagaimana lantas dengan keterangan di dalam Al-Quran di mana Nabiullah Isa alaihi salam berbicara di waktu bayi, menjawab pertanyaan dan perkataan serta fitnahan dari umat pada saat itu terhadap ibunya. Masuk akal? Tidak. Inilah kekuasaan Allah. Maka apakah lantas kita akan meniadakan
posisi ulama di mana mereka adalah pewaris para nabi dan rasul.